약속한 돈이나 까먹지 마. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda lugu bernama Hadongso. Hadongso kala itu sedang berjalan di tengah kesunyian malam, sambil menyanyikan lagu ciptaannya sendiri. Di tengah-tengah perjalanan, Hadongso seketika dihentikan oleh seorang bedebah kampret bernama Dongki. Saat itu Dongki yang merupakan mafia perdagangan organ tubuh melihat Hadongso seperti mangsa yang lezat untuk dieksekusi. Dan tanpa basa-basi, Hadongso pun ditangkap dengan sangat easy coy. Singkat cerita, Hadongso yang telah ditangkap kini siap untuk dieksekusi organ-organnya. Dan dokter psikopat pun memulai aksinya untuk mengambil organ-organ berharga milik Hadongso. Keesokan harinya di pagi hari, seorang wanita bernama Lirang asik jalan santai sambil menghirup udara segar. Namun tiba-tiba dia melihat kerumunan orang yang sangat banyak. Saat mendekati kerumunan itu, Lirang dibuat takjub oleh sebuah mahakarya seni yang sangat indah, berada di tengah-tengah kota. Karena terkesan dengan keindahan patung itu, Lirang pun mencoba untuk mengabadikan patung cantik itu. Namun, hal mencengangkan lainnya pun terjadi. Tiba-tiba, dari ujung jari dan mata patung itu keluar darah segar yang membuat semua orang menjadi panik. Setelah insiden patung itu menjadi viral, para polisi dan penyidik pun segera ke tempat kejadian perkara untuk melakukan penyelidikan. Dan dari arah warga, tidak luput muncul pemeran utama dalam cerita ini, yaitu Hadongso, yang juga cukup tertarik dengan kejadian patung berdarah itu. Scene pun berpindah. Kini para penyidik telah membawa patung itu ke kantor polisi. Dan dari hasil pemeriksaan, mereka menyimpulkan bahwa patung itu adalah manusia yang disengaja untuk dieksekusi dijadikan sebagai patung. Dari balutan cairan yang bisa membuat tubuh manusia menjadi keras. Di sisi lain, penyidik juga menyadari bahwa si pembuat patung selalu memberi label merek di setiap mahakaryanya, di mana merek itu diberi nama PL. Di sisi lain, pemeran utama kita Hadongso sedang asik memainkan lagu ciptaannya sendiri dengan ditemani gitar sematawayangnya. Namun tiba-tiba mata kanannya yang tertutup menjadi kabur. Dan dia dapat melihat kejadian di tempat lain. Saat itu Hadongso melihat sebuah horoskop bintang, dan dengan jelas dia juga melihat sebuah simbol PL. Hingga pada akhirnya seseorang mengambil obat tetes mata, dan saat obat tetes mata itu dituangkan, penglihatan Hadongso pun tentang horoskop dan simbol itu langsung menghilang. Setelah kejadian itu, Hadongso pun mengingat kejadian buruk yang dialaminya kemarin saat dirinya ditangkap oleh bedebah kampret Dongki dan dibawa ke tempat bedah untuk diambil organ tubuhnya, mulai dari 2 bola mata hingga hati. Namun ajaibnya,
Setelah pembedahan dilakukan ke tubuh Hadongso, kekuatan ajaib muncul dari dalam tubuh Hadongso, di mana tubuh yang telah dibedah oleh kakek Sugiono kini seakan tarik-menarik kembali untuk menyatu dan pulih dengan seketika. Usai sadar dari pingsannya, tanpa pikir panjang, Hadongso mencari matanya dan langsung memasang matanya kembali. Dan ketika Hadongso ingin memasang matanya yang sebelah lagi, kakek Sugiono malah berteriak memanggil anak buahnya, sehingga membuat Hadongso panik dan melarikan diri dari tempat jahanam itu. Setelah mengingat kejadian itu, membuat Hadongso menyadari bahwa penglihatan yang terlihat oleh dirinya tentang horoskop dan simbol tadi adalah penglihatan dari matanya yang telah didonorkan kepada seseorang. Sementara itu di kantor polisi, Detektif Choi sedang pusing memikirkan kasus patung berdarah yang belum menemui titik terang. Karena meskipun telah terjadi dua kasus yang serupa, bukti-bukti yang mereka dapat masih sangat sedikit untuk mengetahui pelaku yang sebenarnya. Di tengah-tengah kepeningan, tiba-tiba Detektif Tang bertanya kepada Detektif Choi, "Apakah Anda sudah mimisan?" Dan salah satu bawahan mereka berkata, "Ada apa dengan mimisan?" Dengan bangga pun Detektif Tang menjawab bahwa tidak ada perkara yang tidak bisa diungkapkan oleh Detektif Choi. Karena jika Detektif Choi mimisan, berarti kebenaran akan segera terungkap. Scene pun berpindah. Kali ini memperlihatkan Hadongso yang sedang menikmati pekerjaannya di tempat penampungan besi tua. Saat dirinya hendak mengangkat besi, dia melihat seorang kakek-kakek peot yang ditindas oleh 3 pemuda kampret. Melihat itu, Hadongso merasa kasihan dan segera membantu kakek-kakek peot itu. Berhasil menyelamatkan kakek peot, kini malah Hadongso yang dibuli oleh 3 pemuda kampret itu. Dan Hadongso pun dihajar tanpa ampun. Bosan menghajar Hadongso dengan tangan dan kaki, salah satu bedebak kampret mengambil sebuah pisau dan memotong telinga Hadongso. Awalnya ketiga pemuda kampret itu hanya menggertak, namun karena telinga Hadongso telah terpotong, mereka pun kabur terbirit-birit, coy. Di saat bersamaan, di markas besar mafia perdagangan organ, Dongki menginstruksikan kepada anak buahnya untuk segera menangkap Hadongso. Karena Dongki sadar bahwa Hadongso adalah makhluk yang tidak dapat terluka. Dan tidak hanya itu, Dongki juga takut apabila Hadongso membongkar bisnis haramnya itu kepada pihak berwajib. Bersamaan dengan itu, di rumah Hadongso sedang mendengarkan lagu ciptaannya sendiri yang telah ia unggah di YouTube. Dan tiba-tiba kepalanya menjadi pusing, tanda bahwa dia akan mendapatkan penglihatan yang lain dari orang yang menggunakan matanya. Namun beberapa saat kemudian, rasa pusingnya itu menjadi hilang. Sadar bahwa Hadongso membutuhkan matanya yang sebelah lagi, membuat Hadongso berani untuk mengunjungi markas mafia penjualan organ. Namun baru sampai di depan pagar, Hadongso terlihat oleh Jongki. Hingga akhirnya, Jongki dan anak buahnya langsung mengejar Hadongso. Setelah berjam-jam melarikan diri, kini Hadongso terjebak di jalan buntu.
Namun tiba-tiba seorang wanita bernama Lirang datang dan langsung mengetes kemampuan regenerasi milik Hadongso dengan cara menggores lutut dan menjatuhkan Hadongso dari ketinggian. Di saat bersamaan, pembunuh patung berdarah kembali menjalankan aksinya. Dan sebelum menciptakan patung berdarah, ia terlebih dahulu membuka sketsa rancangan patung yang ia buat di buku sketsa lainnya. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, keesokan paginya patung berdarah pun telah resmi launching di tengah-tengah kota. Sementara itu, dua karyawan kantor telah pulang. Kedua karyawan itu bernama Sunhee dan Jinsuk. Di perjalanan, Sunhee menyanyikan lagu Hidongso yang viral di YouTube. Mendengar lagu yang dinyanyikan oleh Sunhee, seketika kepala Jinsuk menjadi pusing. Akibat kejadian itu, di tempat lain, kepala Hadongso pun ikut menjadi pusing. Sehingga apa yang dilihat oleh Jinsuk dapat dilihat pula oleh Hadongso. Di malam hari, Hadongso kembali mengalami kejadian serupa, dan penglihatan sementaranya pun kembali muncul. Dalam penglihatannya Hadongso melihat orang yang memakai matanya sedang membersihkan buku sketsa seni patung miliknya. Dan setelah melihat dengan seksama, Hadongso menyadari bahwa orang yang sekarang menggunakan matanya adalah pembunuh patung berdarah. Dan di saat yang sama, saat melihat foto dokumentasi di tempat kejadian perkara, Detektif Choi melihat foto Hadongso di tengah-tengah kerumunan warga. Dan ajaibnya, hidung Detektif Choi mimisan setelah melihat foto Hadongso saat itu. 진짜요? Scene kembali berpindah. Kali ini memperlihatkan Hadongso yang mendatangi tempat yang ia lihat saat mengalami pusing waktu itu. Dan secara kebetulan pula, Sunhee, wanita yang ia lihat, tiba-tiba muncul di depannya. Menyadari kemunculan Sunhee, Hadongso pun menanyai tentang siapa lelaki yang bersama Sunhee kemarin. Namun bukannya menjawab pertanyaan Hadongso, Sunhee malah lari ketakutan karena menganggap Hadongso adalah psikopat yang mesum. 저기요, 잠시만요. 이 근처에 있었죠. Di saat yang sama, setelah kejadian itu, Sunhee pergi keluar makan bersama kawan-kawannya. Namun tidak sengaja, ia bertemu dengan Jinsuk, orang yang menggunakan mata Hadongso, dan juga orang yang menjadi dalang dalam kasus pembunuhan patung berdarah. Melihat Jinsuk, Sunhee yang memiliki perasaan kepada Jinsuk segera mendekatinya dan menawarkan diri untuk makan bersama-sama. Mendengar itu, Jinsuk dengan tampan coolnya menyanggupi permintaan rekan kerjanya itu. Ketika asik bercengkrama, musik viral Hadongso pun kembali terdengar di telinga Jinsuk. Dan akibat musik itu, kini kepala Jinsuk menjadi pusing kembali. Dan bersamaan dengan itu, penglihatan Jinsuk dan Hadongso kembali terhubung. Hadongso mencoba untuk mencari tahu keberadaan Jinsuk lewat rekaman penglihatan yang ia tangkap sewaktu mata Jinsuk terhubung dengan dirinya. 찾아볼게. 나봐. 역시 제트. 아이씨, 뭐가 이렇게 많어? Setelah lelah mencari, akhirnya Hadongso menemukan kafe tempat Jinsuk makan bersama dengan rekan-rekan kantornya. Namun sayangnya, saat sampai di sana, Hadongso malah kehilangan Jinsuk. 혹시 이 자리에 한 사람 더 앉아있지 않았어요?
Gagal menemukan Jin-suk, setelah sampai di rumah, Ha Dong-so mencoba untuk mengingat kembali rekaman penglihatan yang ia dapatkan saat terhubung dengan Jin-suk. Dan dia pun mengingat mengenai horoskop dan simbol PL. Setelah mencari tahu tentang horoskop dan simbol PL, keesokan harinya Ha Dong-so langsung menuju ke wanita peramal, pakar horoskop, dan tanpa basa-basi Ha Dong-so langsung menanyainya. 생년월일 주세요. Saat itu wanita peramal berkata bahwa simbol yang dilihat oleh Ha Dong-so adalah Pluto, di mana bintang Pluto akan mendapatkan cahaya yang terang apabila berada pada tanggal 20 Desember, 25 Desember, dan terakhir 6 Januari. 두 날짜 모두 명왕 Bersamaan dengan itu, Sun-hee yang masih sangat penasaran dengan Jin-suk memberanikan diri untuk berkunjung ke rumah Jin-suk. Setelah mereka bertemu, Sun-hee mengungkapkan perasaannya kepada Jin-suk, dan Jin-suk pun membalas perasaan Sun-hee dengan bermantap-mantapan pada malam itu. 너도 깨끗하게 하고 와볼래? 맞아요. 악마. 성 같은 경우는 기독교적인 해석으로 보자면 Lelah bermantap-mantapan dengan Jin-suk, Sun-hee mencoba keluar untuk mencari minum. Namun ia penasaran untuk masuk ke dalam ruangan kerja milik Jin-suk. Dan tanpa pikir panjang, Sun-hee langsung masuk ke dalam ruangan kerja itu. Di sana Sun-hee membuka sebuah buku sketsa seni patung. Dan betapa kagetnya dia, sketsa patung di buku itu mirip dengan korban dari kasus pembunuhan patung berdarah, coy. Usai pulang dari rumah Jin-suk, awalnya Sun-hee mengabaikan apa yang telah dilihatnya. Namun karena berita mengabarkan mengenai satu patung baru lagi yang telah muncul, membuat Sun-hee sangat terpukul. Di sisi lain, Ha Dong-so yang sedang mencari keberadaan Jin-suk bertemu dengan Lirang. Melihat Lirang, Ha Dong-so pun berlari mengabaikannya. 안녕하세요. Dan di saat bersamaan, Sun-hee yang masih syok dengan apa yang baru diketahuinya segera memanggil Jin-suk untuk mengobrol di atap kantor. Di sana Sun-hee berkata bahwa dia telah mengetahui dalang di balik pembunuhan patung berdarah, yang dimana itu adalah Jin-suk sendiri. 본 거야? Mendengar itu Jin-suk sangat marah, namun dia dihalangi oleh salah satu teman Sun-hee, sehingga membuat Jin-suk sangat murka dan segera melempar pria kantoran itu dari atas gedung hingga hancur. Dan di saat yang sama, HP Sun-hee berdering dengan nada dering dari musik viral milik Ha Dong-so. Mendengar musik itu spontan membuat Jin-suk menjadi pusing, dan secara otomatis penglihatan Jin-suk pun dapat diketahui oleh Ha Dong-so. Ha Dong-so yang melihat kejadian itu ingin menghentikan aksi Jin-suk, namun dia sadar untuk naik ke lantai atas dia tidak mampu, karena saat ini sakit kepala yang ia rasakan sangatlah menyakitkan. 뭐든지 Kembali ke atap gedung, Jin-suk yang murka usai menghabisi pria kantoran tadi kini kembali mengangkat Sun-hee dan langsung mematahkan leher Sun-hee hingga tewas, coy. Dan bersamaan dengan itu, film pun bersambung.